Selamat malam, Shalom. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Amin, saudara-saudara. Kita akan beribadah doa malam pada malam hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami membawa kerinduan kami malam hari ini. Dengan segenap hati kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu, beribadah kepadamu dengan ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau berada di tengah-tengah kami. Sebab itu janji-Mu kepada setiap kami ya Bapa. Kami percaya Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Kami juga percaya Engkau berada melawat setiap kami, mengurapi setiap kami pada malam hari ini. Kuduskan dan sucikan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji. Biarlah perkenanan-Mu boleh turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau katakan bahwa segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur kami persembahkan hanya kepada pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Saya undang jemaat untuk pagi itu berdiri. Kita nyanyikan penyembahan kita sekali lagi. Yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur kami Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup.
Katakan dengan segenap hatimu, angkat hatimu kepada Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Katakan perlahan-lahan di hadapan Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur. Terima kasih Tuhan, hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah. Haleluya. Kita sembah Dia, kita puji Dia, kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima
katakan dengan segenap hatimu, segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini ya Bapa. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh beribadah kepadamu, dan kami percaya Engkau berada di tengah-tengah kami dan setiap melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kita mau katakan Tuhanlah mazmur kita dan kekuatan kita, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur hanya kepadamu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami dan mazmur kami untuk selama-lamanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Amin. ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Kami percaya Tuhan. Kasih setiamu
Haleluya, kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk. Mungkin ada yang mau kesaksian? Kalau tidak ada, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita percaya pertolongan hanya datang daripada Yesus. Hanya Yesuslah jawaban hidup kita. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. hanya Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saya undang jemaat mari untuk berdiri. Kita mau katakan sekali lagi. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. kita katakan dengan segenap hati kita. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kami lihat Tuhan, Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
yang tak mungkin bagi dahsyat, Kau yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena Kau sudah pilih setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kau sudah tuntun setiap kami untuk boleh melekat dan cinta akan Kau. Malam hari ini Tuhan, Kau mau siapkan hati kami. Tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Berikan kami hikmat, wahyu, marifat yang daripadamu. Untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Untuk firman boleh melekat menjadi rema dalam hidup kami. Membangun iman kami. Dan kami semakin melekat dan cinta akan Kau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga hikmat, wahyu, marifat-Mu pada bibir lidah hamba-Mu. Untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Untuk boleh menyampaikan pesan-Mu buat jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Karena firman-Mu pedang bermata dua. Berbicara dan berbicaralah. Kami siapkan hati kami Tuhan. Dan Roh Kudus kami bebaskan Roh-Mu bekerja menjamah melaut kami. Pribadi lepas pribadi. Baik yang hadir di tempat ini maupun yang streaming Tuhan. Kami percaya Kau tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Kami persilahkan Kau bekerja menjamah setiap kami. Melawat setiap kami. Kami siapkan yang terbaik. Berbicara dan berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini tema yang saya bawa adalah dalam panggilannya. Kita akan belajar mengenai kehidupan daripada Musa. Ya, saudara ya. Nah, kita mau lihat ayat yang pertama. Dalam Keluaran 2 ayat yang ke-10. Kita sama-sama belajar. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Jadi seperti yang kita tahu, Musa ini pada saat dilahirkan 3 bulan diasuh dengan orang tuanya. Setelah lewat dari 3 bulan, akhirnya dia dimasukkan dalam satu tempat, satu peti, ditaruh di dalam sungai ya, sungai Nil waktu itu. Tapi kita tahu bahwa kakaknya yang perempuan ngikuti akan bayi ini.
akan ditemukan atau mau bagaimana, pokoknya kakaknya ngikuti. Dan ternyata kan diambil sama putri Firaun yang sedang mandi di Sungai Nil. Kemudian singkat cerita, Musa ini diasuhkan ke orang tuanya sama Firaun, sama putri Firaun untuk diasuh sampai umur tertentu, ya mungkin sampai disapih gitu mungkin ya. Karena tidak diceritakan sampai seumur berapa, tapi pada saat besar setelah diasuh oleh orang tuanya, kemudian diserahkan anak ini ke Firaun, dikembalikan lagi ke putri Firaun dan diangkat menjadi anak putri Firaun. Waktu saya renungkan, kalau dia diangkat dalam satu kerajaan, ya pasti tidak hanya di dalam kerajaan itu bermain-main gitu ya, main ke sana, main ke sini, mungkin main game pastinya tidak ada zaman dulu ya. Kalau anak-anak raja pasti diajarin tata krama dulu mungkin ya kalau masih kecil, bagaimana caranya duduk, caranya makan, caranya ini, caranya itu. Kalau zaman sekarang namanya table manner ya, table manner kalau perhotelan biasanya. Jadi mereka mesti diajari dari hal kesopanan dulu, tata krama seorang pangeran ya, tata krama seorang anggota kerajaan. Karena biasanya dalam satu kerajaan dia punya cara-cara tersendiri ya, punya tata krama sendiri. Nah, terus dididik. Begitu dia mulai lebih besar, saya yakin dia mulai belajar mengenai mungkin filsafat sebuah kerajaan ya, mengenai filsafat-filsafatnya, mengenai pedoman-pedoman pendirian sebuah kerajaan. Dan yang tidak kalah penting, saya yakin Musa ini juga diajarin oleh Firaun teknik berperang ya. Karena pasti seseorang itu mengangkat menjadi raja dengan anggapan kalau sudah selesai masanya dia akan dialihkan kepada anaknya. Ya, akan dialihkan kepada anaknya kerajaannya. Nah, kalau anaknya ini tidak dipersiapkan, tidak bisa melanjutkan kerajaannya. Jadi pasti Musa pada saat dididik di dalam istana Firaun, pasti dididik mengenai perang. Ya, zaman dulu suatu negara itu lebih besar apabila dia berperang. Makanya di Alkitab dikatakan ada zaman-zamannya waktu-waktu berperang ya. Awal-awal ini ada waktu untuk berperang kerajaan itu untuk memperluas daerahnya. Nah, sehingga Musa ini pasti diajari cara memanage orang-orang ya. Dari level apa prajurit yang apa komandonya dan sebagainya. Semua level pasti dia akan ajari. Bagaimana memanage mereka. Dan mungkin dia juga ikut wamil ya kayak dulu. Jadi tidak hanya merintah-merintah, tapi dia juga mestinya belajar. Dia harus bisa mengerti tindakan seperti ini harus bagaimana dalam peperangan. Strateginya bagaimana. Jadi dari sejak awal Musa sudah belajar yang namanya skill di dalam mengatur orang banyak. Saya yakin di Mesir ini kerajaannya besar, pasti diajari tidak hanya mengatur cuma 1-10 orang. Tapi pasti Musa diajari bagaimana cara mengatur mungkin ratusan orang, ribuan orang. Jadi dia sudah terbiasa, sudah kulino istilahnya seperti itu. Nah itu yang pertama. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan Musa dari skillnya dulu, dari kemampuannya dulu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita masih masuk namanya tahap persiapan. Musa tidak tahu, bukankah saudara dan saya, kadang kita tidak tahu. Tuhan sebetulnya saya dipersiapkan untuk apa? Kenapa kok harus begini? Kenapa harus begitu? Ya sudah ikuti aja saudara. Kalau saudara ikuti persiapan-persiapan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita, pasti suatu saat kita akan dikasih pengertian dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau utus dalam hidup kita. Apa visi Tuhan, apa misi Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang pertama dikatakan, Musa sudah dipersiapkan Tuhan secara manusia mempunyai kemampuan, mempunyai skill untuk mengontrol banyak orang, untuk memimpin banyak orang. Yang pertama, secara manusia. Kemudian yang kedua, kita mau lihat di dalam Keluaran 3 ayat 1. Kita tahu, singkat cerita setelah Musa membunuh orang Mesir, dia lari. Ya. Nah kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sesekali ketika ia menggiring domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Saudara, apa yang saya mau ambil di sini? Persiapan Musa yang kedua adalah dia harus hidup dengan keluarga seorang imam di Midian. Ya, kita tahu kalau zaman dulu hidup dengan seorang imam itu tidak mudah seperti sekarang ini. Ya, mungkin ada banyak sekarang orang yang
sama tinggal, maaf misalkan ada full time atau apa gitu yang tinggal dengan imamnya atau gembalanya, mungkin tidak seperti orang dulu. Ya, kalau orang dulu yang saya tahu, waktu saya zamannya kecil, itu di daerah ada full time gereja saya itu, dia benar-benar mengerjakan semua. Ya, ada nyapu, ada ngepel, persiapan firman, persiapan apa, dia benar-benar, dan dia akan benar-benar dididik bangun setiap pagi, waktunya berpuasa, waktunya apa, sesuai dengan hamba Tuhannya. Mungkin zaman modern ini tidak banyak, sekali lagi tidak banyak full time yang bisa ikut didikan dari hamba Tuhan. Karena mungkin tinggalnya berbeda. Sehingga waktunya puasa, mungkin bisa puasa, mungkin bisa tidak. Waktunya bangun pagi, mungkin bisa bangun, bisa tidak. Karena tinggalnya tidak bersamaan. Tapi di zaman dulu kita lihat seperti Samuel juga dengan Imam Eli, dia akan dididik ya, bagaimana menyalakan lampu-lampu di dalam bait Allah, bagaimana mungkin membersihkannya, bagaimana menggantikannya, bagaimana dia harus bangun pagi, bagaimana dia harus berdoa. Demikian juga dengan Musa, saya yakin sekali waktu dia tinggal dengan seorang imam di dalam keluarga imam ini di Midian, dia juga dibentuk karakternya, dia juga dibentuk imannya. Kalau dia tidak tinggal bersama-sama mungkin tidak akan terbentuk. Tapi pada saat dia tinggal dengan seorang imam, saya yakin ada pembentukan karakter tentunya. Kedua, ada pembentukan iman di dalam hidupnya. Itu yang kedua, secara kerohanian. Jadi saudara, pada saat kita ikut dalam rencana Tuhan, persiapan yang Tuhan berikan, sudah nggak usah ngeyel ya. Saya yakin waktu Musa ikut persiapan yang kedua ini dalam pembentukan karakter, pembentukan iman, dia juga nggak tahu kenapa dia harus ketemu dengan seorang imam dan harus menikah dengan anaknya dan dia harus tinggal di Midian. Mungkin kalau kita tanya saat ini, dia sudah tahu, iya karena ceritanya di Alkitab sudah keluar, karena dia akan mengeluarkan bangsa Israel. Ya, tapi kalau dulu pada saat dia di Midian, mungkin kalau kita juga orang Midian, kita lewat rumahnya Yitro ini, kita tanya, loh kok kamu di sini, kenapa kamu di sini? Dia mungkin jawabnya karena sudah melarikan diri dari Mesir. Dia tidak tahu apa yang sedang Tuhan persiapkan di dalam hidupnya. Jadi ini persiapan rohani buat Musa. Dari karakter dan dari imannya dia untuk terus bertumbuh. Ini persiapan yang Tuhan kerjakan dalam hidup Musa. Bagaimana itu bisa membuat Musa berhasil, kita mau lihat yang berikutnya saudara ya. Saudara, setelah kita tahu bahwa Musa sudah dipersiapkan sama Tuhan dengan baik di dalam pengetahuannya, di dalam strateginya, di dalam skill-skillnya untuk manage orang dan yang lain-lain sebagainya. Yang kedua dia dipersiapkan secara kerohaniannya juga, dan kita lihat saatnya mulai masuk ke dalam panggilan Tuhan. Saya yakin kalau dulu mungkin Musa ini tidak lari mungkin di Midian ini kan tidak hanya imam saja. Saya yakin dalam satu daerah Midian itu tidak hanya Imam Yitro aja yang ada. Mungkin juga ada orang-orang yang lain. Tapi kenapa harus ketemu dengan Imam Yitro? Coba kalau dia ketemu dengan orang biasa. Mungkin dia tidak akan terjadi pembentukan dalam karakter. Tidak akan terjadi pembentukan iman yang kuat di dalam Tuhan. Tapi karena dia ketemu dengan imam seizin dengan Tuhan yang sudah mengatur persiapan-persiapannya, dan saya yakin dia lulus proses. Makanya dia naik next level. Saudara, ada banyak dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak mengerti apa yang kita harus alami, apa yang harus kita kerjakan. Tapi yang kita mau kadang tidak sesuai dengan Tuhan. Tuhan kok kayak gini, aku maunya begini. Tuhan kok begitu, aku maunya begini. Saudara, kalau kita tidak pernah lulus, kalau orang dunia bilangnya remedi. Ya. Tapi ke dalam Tuhan rasanya tidak ada yang nama atau remedi. Di dalam Tuhan begitu yang bersangkutan tidak bisa ambil bagian akan langsung dialihkan ke yang lain. Nah, sekali lagi, di dalam dunia ada yang namanya ada yang namanya remedi. Tapi di dalam Tuhan begitu tidak mau dikasih satu tanggung jawab, dikasih kesempatan, tidak mau akan langsung dialihkan kepada yang lain. Jadi tidak ada namanya ulangan saudara. Kecuali ada kasih karunia yang lain Tuhan kasih ulangan. Ya, oh ya bolehlah saya kasih kesempatan lagi. Tapi kalau tidak pasti akan lewat. Nah, saudara, kembali. Setelah Musa mengalami proses persiapan yang daripada Tuhan, dan saya yakin dia sudah lulus, dia sudah bisa mengikuti dengan baik. Ya, sekarang kita mulai lihat, mulai Tuhan masuk ke dalam
Musa untuk ikut dalam panggilannya. Di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-10. Keluaran 3 ayat yang ke-10 dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Setelah dipersiapkan kembali lagi, baru kita boleh masuk dalam panggilannya. Makanya banyak saudara kalau kita lihat dalam satu jemaat, orang yang mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan tidak bisa ujuk-ujuk baru datang hari ini sekali langsung pelayanan, tidak bisa. Baru muncul sekali langsung ambil satu yang luar biasa, tidak bisa. Kenapa? Tuhan aja ada persiapan. Yang pertama persiapan skillnya. Tidak bisa hanya asal maju aja, tidak bisa hanya persiapan, tidak hanya pelayanan aja, tapi juga harus dipersiapkan mentalnya. Secara manusia, saya yakin teman-teman yang pelayanan pasti sudah mempersiapkan. Baik untuk yang singer, WL, musik, sharing, pasti sudah mempersiapkan. Jarang, mungkin ada yang langsung klik, langsung sharing, klik, langsung menyanyi, klik, langsung musik. Mungkin ada seizin Tuhan. Tapi secara manusia, Tuhan aja sudah mempersiapkan Musa dari awalnya. Ya, Musa sudah dipersiapkan. Jadi saya pikir wajar kalau zaman sekarang kalau kita lihat dalam satu pelayanan gereja itu tidak bisa sembarangan. Tapi dia harus dipersiapkan dulu skillnya secara manusianya dan secara rohnya. Nanti kalau nggak siap repot. Ya, kalau nggak siap nanti repot saudara. Ya, makanya Tuhan pun mempersiapkan. Nah, setelah dipersiapkan semua, baru panggilan dari Tuhan muncul buat Musa. Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun. Jadi saudara, kalau kita mau cinta Tuhan, kalau kita mau ikut prosesnya Tuhan, persiapan yang diberikan Tuhan, kita nggak usah bingung kapan mau tampil, kapan mau maju, nggak usah bingung. Itu waktunya Tuhan kok. Kita tahu ceritanya Musa. Waktu Musa melihat bahwa ada api di antara semak belukar dan tidak terbakar, itu inisiatifnya Tuhan. Jadi bukan inisiatifnya manusia. Gak usah kita bilang, weh aku bisa ini loh pelayanan ini, aku bisa ini loh aku mau begini, aku begana begini. Gak usah menurut saya. Itu inisiatifnya Tuhan. Tuhan yang ada memanggil Musa dengan nyala api di semak belukar. Dan waktu Musa mendekat katakan bahwa dia berbicara, aku mengerti kesusahan bangsa Israel dan begini-begini. Dan Tuhan bilang, sekarang pergilah, aku mengutus kau. Jadi ada satu impartasi. Ada satu impartasi yang diberikan kepada Musa. Ada satu tongkat yang diberikan kepada Musa. Ada satu otoritas yang diberikan kepada Musa untuk pergi dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Makanya saudara gak salah juga pada saat seorang ambil pelayanan dalam keluar mission trip. Kadang ada doa untuk memberkati, doa untuk menyertai, doa pengutusan. Ini yang Tuhan kerjakan juga dalam hidup Musa. Pada saat Musa akan keluar, Musa akan ada di dalam panggilan Tuhan, Tuhan juga melakukan pengutusan. Ya, saudara, yang pertama Musa sudah mempersiapkan dan sekarang sudah mulai masuk dalam panggilan Tuhan. Dan yang kedua kita mau lihat di dalam saya waktu pertama renungkan ya saudara ya. Kenapa kita tahu Musa ini kan pada saat berjalannya mengeluarkan bangsa Israel, dia kan dibantu oleh Harun. Dan Harun ini dan tua-tua Israel waktu itu juga ada di Mesir. Kenapa kok enggak mereka yang diambil? Kenapa enggak suruh mereka aja yang suruh memimpin bangsa Israel? Kenapa kok Tuhan manggil Musa yang nun jauh di sana? Kenapa kok tidak dari Harun atau tua-tua Israel yang ada di bangsa Mesir? Saudara, ya, nanti ya kita belajar sedikit demi sedikit kita akan tahu. Nah saudara, kita mau lihat lagi. Di dalam Keluaran 3 ayat 16. Dikatakan, pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Nah saudara, visi yang Tuhan sudah kasih buat Musa untuk membawa bangsa Israel keluar. Itu visi. Tapi misinya apa? Apa yang harus dikerjakan? Di ayat tadi, Keluaran 3 ayat 10 dikatakan dia harus bertemu dengan Firaun. Itu adalah faktor eksternal. Ya, sekali lagi itu faktor eksternal. Dan yang kedua, misinya adalah faktor internal. Apa?
mengumpulkan tua-tua Israel. Jadi saudara, dalam kita melakukan panggilan Tuhan tidak bisa hanya internal aja. Wah pokoknya aku udah siap. Aku udah siap pelayanan. Loh, itu kalau kamu pelayan ke sana harus pakai kendaraan. Kendaraannya nggak biasa, harus pakai hardtop. Karena kalau kamu jalan kaki itu lumpurnya tinggi, kamu nggak mungkin sampai. Pokoknya aku udah siap, penuh punya iman, sudah siap semuanya. Tapi kalau dia nggak menggunakan internal dan eksternalnya, bagaimana bisa nyampe ke pedalaman? Ada seringkali orang ambil pekerjaan Tuhan, dia secara internal oke, tapi secara eksternal tidak dipersiapkan semuanya. Pokoknya kita ke sana, loh nanti kamu ke sana mau ngapain? Apa misalkan bagi sesuatu, misalkan ya bagi Alkitab lah, atau kita mau persekutuan lah, atau kita sesuatu, pokoknya kita berangkat dulu ke sana. Loh nggak bisa, nanti yang sana mau ngapain? Sekali lagi, Tuhan kita itu Tuhan yang detail, Tuhan yang teliti. Tidak bisa gerudak-geruduk. Memang kadang kita ngeflow, ya setuju. Tapi tidak bisa dalam semuanya ngeflow. Kita harus siapkan dulu. Kalau Tuhan maunya ngeflow, oke, siap, lebih ringan kita. Tapi kalau tidak tetapkan untuk ngeflow, kita harus persiapkan step by step. Gak bisa, wis nanti aja dipikir, gak bisa. Persiapkan dulu. Tuhan jauh-jauh hari sudah ngomong dengan Musa. Kamu punya visi mengeluarkan bangsa Israel. Tapi tidak cuma datang ke Firaun. Coba kalau tua-tua Israel tidak percaya dengan Musa. Masa Tuhan ketemu kamu? Wong dengan kita aja yang di bangsa itu berdoa aja nggak pernah ketemu. Tua-tua ini, apalagi dengan kamu, nah kan nggak tahu. Ya, kenapa mereka bisa percaya? Satu hal, karena Tuhan sudah memberikan otoritas kepada Musa. Jadi kembali lagi saudara, Musa dapat visi dari Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel, tapi misinya dia harus ketemu dengan Firaun secara eksternal dan dia harus bertemu dengan tua-tua Israel secara internal. Jadi saudara pada saat ambil pelayanan, persiapkan dengan benar. Apa? Dari internalnya, persiapan pelayanannya, kondisi hatinya dijaga, ada damai sejahtera, tidak buat keributan, tidak kemerungsung, tidak sebagainya. Tenang, kita siap ketemu Tuhan. Dan juga yang kedua, kita persiapkan segala sesuatunya. Mungkin alat-alat yang kita pakai, ya semua yang kita siapkan semuanya harus siap. Makanya maaf, saya kadang kalau ambil bagian pekerjaan Tuhan pelayan dan ada sedikit slack gitu ya. Dulu kalau pada saat pujian gitu agak terlambat sedikit saya sudah langsung rasanya gitu ya. Atau pada saat firman gitu agak rasanya gitu. Karena buat saya ayo persiapan yang baik lah. Jangan sampai ngawur gitu ya. Jadi semua persiapkan dengan baik. Seperti yang Tuhan katakan, internal dan eksternal. Jadi tidak asal pelayanan, nanti tahu-tahu di tengah jalan suaranya habis, ya sudah pakai bahasa isyarat, sharing, gak bisa. Atau pada saat kita mungkin pujian, penyembahan atau musik mungkin, sudahlah gak usah latihan, aku udah bisa kok. Suatu saat pas kenapa beliot-beliot gak jelas. Karena sama Tuhan gak dipermuliakan, karena kita gak persiapan. Sudah oke, kembali lagi. Tuhan kita Tuhan yang detail, tidak bisa sembarangan. Kalau memang kasih karunia, ngeflow. Tapi kalau tidak ngeflow, ayo kita persiapkan. Step by step. Tidak sembarangan. Kembali lagi. Waktu saya tanya, Tuhan kenapa ya harus Musa yang dipilih? Kan ada Harun dan yang lain-lain ya. Kita mau lihat. Dalam Keluaran 3 ayat 11. Keluaran 3 ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Yang pertama, Musa ini orang yang rendah hati, bukan rendah diri, ya, tapi orang yang rendah hati. Ada berapa banyak orang-orang yang dipanggil Tuhan punya rendah hati atau punya tinggi hati. Oh iya, saya sudah pelayanan loh di sana. Oh iya, saya sudah begana begini begitu. Tapi Musa katakan, siapakah aku ini? Satu hal yang kita harus belajar dari Musa. Pada saat kita ambil dalam pekerjaan Tuhan, kita ambil pelayanan dalam Tuhan. Harus ingat, semua dari Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena kemampuan hidup kita. Tapi kita harus katakan, siapa aku Tuhan, kok aku diizinkan. Kalau aku diizinkan, mengucap syukur. Kerjakan dengan baik, tidak hanya asal-asalan. Kerjakan dengan serius. Kedua, kita mau lihat di dalam Bilangan 12, ayat yang ketiga, 6 dan 7. Dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lembut itu mudah dibentuk. Ada banyak orang sekarang lembut bicaranya, keras hatinya.
ya, lembut bicaranya tapi keras hatinya. Nah, kalau Musa bukan, Musa seorang yang sangat lembut hatinya. Bukan lembut bicaranya, tapi lembut hatinya. Artinya orang ini mudah dibentuk dengan Tuhan, mudah dibentuk oleh Tuhan, tidak semau sendiri. Ya, mau tunduk, mau menghargai Tuhan dan tunduk pada otoritas yang dari Tuhan. Kemudian ayat ke-6. Ya. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ini waktu Tuhan berbicara dengan Musa, Harun, dan Miriam. Nah, Tuhan katakan bahwa Tuhan sendiri yang mengangkat Musa sebagai seorang nabi. Jadi saudara, tidak ada dan tidak perlu di antara kita yang mengangkat bahwa, aku loh seorang nabi, aku loh seorang imam, aku loh seorang ini. Tidak, sekali lagi dikatakan, lalu berfirmanlah ianya Tuhan. Ya. Jadi ini perikop yang saya ambil di dalam pembicaraan antara Tuhan, Musa, Harun, dan Miriam. Tuhan katakan bahwa Tuhan yang mengangkat sendiri Musa menjadi hamba, menjadi nabinya Tuhan. Saudara, menjadi nabinya Tuhan itu tidak mudah. Dia harus menjaga kehidupannya. Kenapa dia bisa diangkat menjadi seorang nabinya Tuhan? Ingat tadi persiapan yang kedua, dia sudah lolos sekolah karakter. Dia sudah lolos sekolah iman. Tidak hanya sebagai bayi rohani terus. Tidak hanya sebagai karakter yang itu terus. Tapi dia sudah berubah. Dia sudah berubah. Makanya dikatakan dia diangkat sebagai seorang nabi. Tidak ada seorang nabi yang tidak dibentuk karakternya. Tidak ada seorang nabi yang tidak lulus pada saat dibentuk oleh Tuhan. Ya. Dan yang ketiga kita mau lihat di ayat yang ke-7. Dikatakan bukan demikian hambaku Musa. Seorang yang setia dalam segenap rumahku. Iya, aku setia. Tapi kalau cuma bersih-bersih aja. Kalau yang itu tidak setia. Oh ya aku setia kalau hanya doa saja. Tapi yang ini tidak. Oh ya aku setia tapi yang ini nih. Nah yang ada tapi-tapinya. Tapi Tuhan katakan Musa setia dalam segenap, tidak tapi-tapian. Tidak setia dalam satu hal, dua hal, semua berapa hal. Tapi dikatakan setia dalam segenap rumahku. Itu yang dikerjakan Musa. Dan Tuhan tahu, makanya Tuhan memilih Musa di antara yang lain-lainnya. Harun dipakai, iya membantu Musa. Tua-tua dipakai, iya untuk membantu Musa menghadap Firaun dan yang lain-lain. Tapi yang dipakai sebagai pionir, dipakai yang punya otoritas untuk membawa bangsa Israel keluar adalah Musa, bukan yang lain. Karakter ini yang membuat Musa akhirnya dipercaya oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara kita mau lihat. Kita mau belajar dua hal mengenai karakternya Harun. Yang pertama, dalam Keluaran 32 ayat 1-4 dikatakan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Jadi singkat cerita waktu Musa naik ke Gunung Sinai dan lama di sana, orang-orang Israel yang di bawah Gunung Sinai dengan Harun, dia bingung. Kok Musa lama banget di atas ngapain? Ya mungkin sebetulnya dia mau bilang, apa mungkin mati ya di atas ya, kok nggak turun-turun. Makanya dia bilang sama Harun, ayo Harun buat kita Allah yang akan memimpin. Orang Israel waktu bilang seperti ini dengan Harun, dia tidak bilang suruh buat apa-apa. Bentuknya apa tidak. Dia cuma bilang suruh buatlah untuk kami Allah. Bentuknya apa terserah karena dia cuma bilang sama Harun. Nah kita mau lihat waktu bangsa Israel ngomong dengan Harun, apa yang jadi jawabannya Harun ayat kedua. Dikatakan, lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan dan bawalah semuanya kepadaku. Ayat 3 dikatakan, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawa kepada Harun. Ayat yang keempat, diterimanya lah itu dari tangan mereka. Nah,
Ayat yang keempat ini dikatakan, waktu mereka memberikan semuanya kepada Harun, Harun menerima dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Waktu saya renungkan, kenapa ya kok Yosua pada saat, Harun pada saat orang Israel minta, dia langsung punya pikiran, ayo lepaskan anting-antingmu semua yang emas-emas, lepaskan kasih ke saya. Kok cepet responnya kok cepet. Satu hal saudara yang kita tahu, roh perbudakan yang di Israel itu masih melekat di Harun. Makanya waktu kalau suruh buat Allah, gampang buat Harun. Kenapa gampang? Karena di Mesir itu banyak Baal-Baal. Ya. Jadi waktu dia disuruh buat sesuatu, oh ya ini langsung inget. Oh ya ini tuangan. Oh ya langsung ayo siap emas-emasnya semua dikasih ke saya. Tapi coba kita lihat, kalau kita lihat sejarah bangsa keluar dari Mesir, pada saat mereka marah dengan Musa, dimarah, Elim, gak ada minuman, gak ada ini. Apa yang Musa lakukan? Dia tidak langsung menjawab. Musa, kok begini, begitu dan sebagainya. Apa yang dilakukan Musa? Dia tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kok gak ada minuman? Kenapa kok pahit? Kenapa kok gak ada makanan? Bangsa Israel perlu ini, perlu itu. Dia gak langsung jawab dengan bangsa Israel. Oh ya begini. No. Dia tanya dulu dengan Tuhan. Tuhan ini mau bagaimana? Bagaimana? Akhirnya jawabannya turun, baru dia jawab bangsa Israel. Tapi beda dengan Harun. Begitu Harun ditanya dengan semua orang Israel yang di bawah gunung Sinai, dia langsung, buatlah kami Allah. Oke, siapkan emas-emasmu, lepas gini-gini. Karena di mindsetnya langsung kepikir berhala. Dipikir Baal seperti yang ada di Mesir. Mesir itu kalau kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Yeskiel, kalau nggak salah ya itu banyak dikatakan berhala-berhala Mesir. Saudara sama, begitu saudara sering melihat gambar-gambar misalkan rumah ya, saya kan dulu kalau SD nggak bisa gambar, jadi begitu disuruh menggambar langsung mesti gambar apa? Rumah segitiga, karena cuma itu yang tahu. Ya, begitu juga dengan Musa, begitu juga dengan Harun, begitu dia diminta dia langsung sketnya keluar. Oh iya berhala, modelnya seperti ini dari emas. Yang pertama, kenapa Tuhan tidak membuat dia untuk diangkat dan mengeluarkan bangsa Israel? Karena masih ada roh perbudakan di dalam hidupnya. Roh Mesir itu masih ada. Yang kedua kita mau lihat apa yang dikerjakan Harun. Bilangan 12 ayat 1 sampai 2. Saya minta singer WL untuk maju ke depan. Bilangan 12 ayat 1 sampai yang kedua dikatakan, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan dengarkanlah hal itu. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Saudara, yang dikatakan yang kedua adalah di dalam hidup mereka ada kesombongan, ada ketinggian hati. Musa pada saat disuruh oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel, dia katakan apa? Siapakah aku Tuhan? Nah kalau yang ini tidak. Apa hanya dengan Musa saja? Bukankah dia juga berbicara dengan... Jadi Harun dan Musa itu bertolak belakang. Apa yang membuat bertolak belakang? Satu hal yang kita tahu. Musa sudah lulus karakternya. Musa sudah punya pengenalan Tuhan. Lebih dalam daripada Harun dan Miriam. Kenapa? Karena tinggal dengan seorang imam. Impartasi itu akan terus dikerjakan di dalam hidup Musa. Tetap diproses sampai Musa mengenal siapa Tuhannya. Sampai Musa mengenal siapa Allahnya. Sampai Musa menerima panggilan yang daripada Tuhan. Jadi saudara, kalau kita ada dalam panggilannya, kita kerjakan bagian kita. Jangan lupa. Yang pertama, kita harus ada dalam persiapannya. Baik skill-skill kita, kemampuan kita secara jasmani yang bisa kita kerjakan. Bukankah kita mau pelayan juga harus berdoa? Itu kan skill jasmani yang harus kita siapkan. Kedua, skill rohani kita dan karakter kita. Pada saat kita terima panggilannya, kita mengucap syukur dan jangan lupa kita punya karakter seperti Musa. Untuk kita tetap melekat dan cinta akan Tuhan. Untuk tetap punya rendah hati, setia di dalam Tuhan. Sehingga visi itu bisa kita kerjakan. Semua kita perlu persiapan. Mari kita renungkan. Dan hanya Tuhan yang mengangkat Musa menjadi seorang nabi. Hanya dia membawa keluar bangsa Israel. Keluar dari Mesir. Bukan Harun. Bukan Miriam. Dia dipakai oleh Tuhan. Ya. Tapi dia dipakai untuk membantu Musa. Tapi yang langsung otoritas turun dari Tuhan adalah Musa.
Saya ajak Bapak Ibu semua yang sudah ambil dalam pekerjaan Tuhan. Apapun itu panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Kerjakan itu dengan kesungguhan hati. Dengan penuh persiapan. Dan dengan penuh penyerahan yang daripada Tuhan. Agar apapun yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dalam panggilan di dalam Tuhan. Semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu sudah disampaikan untuk setiap kami. Untuk kami tetap boleh belajar, berjalan di dalam Kau, di dalam panggilan-Mu. Tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Dan tetap berdiri teguh di atas panggilan-Mu Tuhan. Sampai kehendak-Mu nyata, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Dan kami boleh menjadi pemberita-pemberita kebenaran-Mu. Pemberita-pemberita keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Biar kerajaan-Mu datang dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Biar firman-Mu boleh melekat dalam setiap hati kami. Boleh menjadi rema, boleh menguatkan dan mengingatkan setiap kami. Untuk kami tetap boleh dalam panggilan-Mu. Sampai finish strong di dalam Kau. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami. Panggilan-Mu yang ada dalam hidup kami. Semua talenta kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Jo untuk firman-Nya. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Kita doa syafaat. Yang bertugas silakan maju ke depan. Baik, kita akan mulai doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi bangsa kesejahteraan bangsa Israel Tuhan. Engkau tahu ini adalah bangsa pilihan-Mu ya Bapa. Biarlah kasih setia Tuhan boleh berlimpah untuk bangsa Israel ini ya Tuhan. Lawatan Tuhan melawat bangsa Israel. Kami juga berdoa bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami Kediri. Dan kami berdoa bagi kesejahteraan lingkungan kami Tuhan. Kami percaya Engkau melawat setiap kami, bangsa kami ini Tuhan, yang sedang mengalami krisis. Kami percaya Engkau melawat, Engkau memberkati bangsa kami ini. Engkau memberkati kota kami ini. Engkau juga memberkati lingkungan kami. Dan biarlah kemuliaan-Mu nyata atas bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit pada hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau melawat mereka, Engkau menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, orang-orang yang menghadapi kesulitan ekonomi Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa memberikan jalan keluar, yang memulihkan setiap kebangkrutan atau apapun bentuknya Tuhan. Engkau yang menolong ya Bapa. Kami juga berdoa bagi keharmonisan rumah tangga, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau campur tangan, turun tangan, membantu dan memulihkan rumah tangga ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sedang berpergian ke luar negeri, keluar kota. Penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang belum bertobat Bapa. Sekiranya Kau jamah hati mereka Bapa untuk mereka bertobat dan untuk kembali kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan rohani jemaat Bapa. Tuhan bimbing kami Bapa untuk rohani kami agar bertumbuh dan bertumbuh ya Bapa. Sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan untuk hidup kudus akan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus Bapa kami, bimbing kami semua Bapa, bimbing pelayan-pelayan-Mu Bapa untuk selalu mengikuti Engkau Bapa, mengikuti apa yang Engkau mau ya Bapa. Bapa dalam surga kami juga berdoa untuk program-program gereja Bapa. Bapa kami percaya semua program-program gereja kami percaya Engkau berkati Bapa. Semuanya itu untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga kami juga berdoa untuk jemaat yang undur dari berbagai gereja Bapa. Bapa sekiranya Kau jamah hati mereka Bapa untuk mereka kembali kepada-Mu Bapa. Dan untuk mereka percaya Bapa bahwa Engkau jalan kebenaran dan hidup ya Bapa. Bapa dalam surga kami juga berdoa untuk aktivitas gereja sepekan ya Bapa. Yaitu menara doa FA masing-masing wilayah, BPI tim besuk, doa malam terobosan bagi yang bermasalah, juga doa pagi dan senam lingkungan gereja Bapa. Bapa dalam surga sekiranya Engkau berkati semua program-program gereja ya Bapa. Kau berkati aktivitas gereja ya Bapa. Semuanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk ibadah yud, ibadah anak Bapa. Tanamkan jiwa takut akan Engkau dalam setiap hati anak-anak-Mu ya Bapa. Untuk mereka
selalu mengerti akan pribadimu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk ibadah umum Bapa. Sekiranya Kau bimbing kami semua dalam ibadah ya Bapa. Kau berikan yang terbaik untuk kami semua ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keuangan gereja Bapa. Sekiranya Engkau cukupkan segala kebutuhan gereja ya Bapa. Kami percaya Engkau telah sediakan semuanya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Kami juga berdoa untuk izin gereja Bapa. Kami percaya apapun yang kami urus Bapa, Engkau telah selesaikan semuanya Bapa. Dalam nama-Mu Bapa kami berdoa mengucap syukur. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau menghantar kami beribadah doa malam di tempat ini. Engkau telah memberkati kami dengan pujian penyembahan, juga mendengar firman. Kami percaya panggilan di dalam Engkau menunjukkan ada kasih karunia tersendiri. Sebab itu seberapa kami yang mau dipanggil dan mendengar panggilan-Mu, kami mau juga ditetapkan untuk menyelesaikan apa yang menjadi bagian kami. Terpuji nama-Mu, dan kami yakin setiap kami yang ada di tempat ini, juga mereka yang bergabung di dalam online. Tuhan, apapun kebutuhan kami Engkau telah sediakan. Kami percaya yang sakit dijamah disembuhkan oleh pilur-pilur Tuhan. Demikian juga dengan permasalahan apapun, kami tahu anugerah-Mu cukup atas kami, kuasa-Mu yang bekerja, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau jawaban yang tepat. Ini keberanian kami Tuhan. Tidak pernah Engkau menyuruh kami datang mendekat dengan sia-sia. Kami mengangkat tangan, kami menerima berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang telah menyempurnakan doa kami. Dengan iman kami terima dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Kuasa ilahi-Mu yang bekerja sempurna terjadi satu persatu sampai Engkau datang kedua kali. Dan kami tahu mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, sampai jumpa dan shalom.